Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tesya Asnita selaku moderator dan presentator, serta rekan-rekan saya yaitu Sri Dina Rahayu dan Nur Huda sebagai presentator akan mempresentasikan artikel tentang kesehatan reproduksi remaja. Materi pertama akan disampaikan oleh Sri Dina Rahayu. Kepada Sri Dina, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Baiklah, saya akan menyampaikan latar belakang dari kesehatan reproduksi remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada terjadinya kematangan seksual. Remaja tidak mempunyai tempat yang jelas, yaitu bahwa mereka tidak termasuk kepada golongan anak-anak, tetapi tidak juga termasuk kepada golongan dewasa. Perkembangan biologis dan psikologis remaja dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, remaja akan berjuang untuk melepaskan ketergantungannya kepada orang tua dan berusaha mencapai kemandirian sehingga mereka dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa. Memasuki masa remaja, yang diawali dengan terjadinya kematangan seksual, maka remaja akan dihadapkan pada keadaan yang memerlukan penyesuaian untuk dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Kematangan seksual yang terjadi dan terjadinya perubahan bentuk tubuh sangat berpengaruh pada kehidupan jiwa remaja. Selain itu, kematangan seksual juga mengakibatkan remaja mulai tertarik kepada anatomi fisiologi tubuhnya. Selain tertarik kepada dirinya, juga mulai muncul perasaan tertarik kepada teman sebaya yang berlawanan jenis. Baiklah, terima kasih kepada Sri Dina Rahayu. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang metode dan hasil. Pada penelitian ini menggunakan metode survei. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Instrumen dalam pengumpulan data menggunakan pengisian kuesioner atau angket tertutup yang dibagikan kepada responden melalui media elektronik dengan juga jumlah responden 61 orang siswa SMA dan diambil di beberapa SMA tertentu, yaitu pada SMA Negeri 1 Sungai Pua, MAN 1 Merangin, dan SMA Negeri 1 Pasaman. Angket terdiri dari 5 pertanyaan. Metode ini dilakukan untuk mengetahui beberapa paham para siswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan reproduksi seksual. Hasil yang telah didapatkan menggunakan metode di atas adalah pada tabel pertama, yaitu responden wanita berjumlah 53 orang dengan persentase 86,6%, sedangkan pria responnya berjumlah 8 orang dengan persentase 13,11%. Pada tabel 2, pertanyaan pertama, yaitu apakah rasa sakit saat menstruasi itu normal? Yang menjawab normal sekitar 59 jawaban dengan persentase 96,7%. Yang menjawab tidak normal yaitu 2 jawaban dengan persentase respon 1,6%. Tabel ketiga yaitu pertanyaan 2, apakah keputusan itu normal? Yang menjawab normal sekitar 56 jawaban dengan persentase respon 91,8%. Yang menjawab tidak normal yaitu 5 jawaban dengan persentase respon 8%. Pada tabel keempat yaitu pertanyaan 3. Pertanyaannya, apakah surat itu bermanfaat? Para responden menjawab dengan baik dan benar dengan persentase respon 100%. Pada tabel 5 yaitu pertanyaan 4, apakah alergi atau gatal-gatal di sekitar alat kelamin hal tersebut berbahaya? Yang menjawab berbahaya ada 31 jawaban dengan persentase respon 50,8%. Yang menjawab tidak berbahaya dengan 30 jawaban dengan persentase 49%. Dan pada tabel 6, pertanyaan 5, bagaimanakah cara menjaga organ reproduksi dengan benar? Para responden sudah memahami bagaimana cara menjaga alat reproduksi dengan benar, dengan persentase respon 100%. Mempersiapkan masa depan yang sehat dan cerah dapat dilakukan dengan memelihara dan memahami masalah kesehatan reproduksi. Kondisi ini diarahkan pada upaya preventif bagi seorang remaja untuk mengembangkan organ reproduksinya secara matang, bebas dari cacat dan penyakit menular seksual lainnya yang tentu akan berdampak pada masa depan. Remaja yang memiliki organ reproduksi yang sehat tentu menjadikan kehidupan menjadi lebih indah dan bermakna, ceria dan bahagia. Dan sebaliknya, remaja yang tidak mampu mencapai kondisi sehat pada organ reproduksinya tentu akan mengalami hambatan dalam melahirkan generasi penerus. Hidup cenderung susah, batin menjadi semakin resah dan tidak bahagia. Remaja dengan sistem reproduksi yang sehat selalu berupaya untuk mengurangi risiko dan dampak negatif akibat problem kesehatan reproduksi. Melaksanakan kegiatan yang bersifat positif menjadi tanda bahwa remaja telah mampu memiliki tanggung jawab yang tinggi pada perkembangan organ reproduksinya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Huda. Kepada Nur Huda, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan pembahasan. Kita dapat mengetahui problem kesehatan reproduksi, terutama pada perempuan. Problem kesehatan reproduksi yang dialami para perempuan dan remaja biasanya dikarenakan banyak faktor. Faktor penyebab munculnya problem reproduksi terdiri dari faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor yang bersifat internal terkait dengan persoalan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi. Faktor yang bersifat eksternal biasanya merupakan faktor yang berhubungan dengan hal yang berada di luar kemampuan diri individu seperti lingkungan, pergaulan, perkembangan teknologi informasi, dan komunikasi, dan lain-lain.
Faktor pemahaman mengenai kesehatan reproduksi menyumbangkan kontribusi yang begitu besar terkait dengan persoalan-persoalan reproduksi remaja. Orang dengan pemahaman tentu mengarahkan dirinya untuk tidak melakukan faktor yang menyebabkan risiko dan dampak negatif bagi diri sendiri. Sebaliknya, remaja yang memiliki pemahaman rendah cenderung kurang memiliki kepedulian, kesadaran dalam menjaga dan memelihara organ reproduksinya, yang selanjutnya sering berakhir pada terjadinya kekerasan seksual pada remaja. Menjaga kebersihan organ reproduksi dilakukan dengan cara 1. Menjaga kesehatan vagina dimulai dari memperhatikan kebersihan diri. Indonesia merupakan daerah yang beriklim tropis, udara panas dan cenderung lembab, sering membuat banyak berkeringat, terutama di bagian tubuh yang tertutup dan lipatan-lipatan kulit, seperti daerah alat kelamin. Kondisi ini dapat menyebabkan mikroorganisme jahat, terutama jamur mudah berkembang biak, yang akhirnya bisa menimbulkan infeksi. 2. Mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. 3. Membersihkan kotoran yang keluar dari alat kelamin atau anus dengan menggunakan air bersih atau kertas pembersih atau tisu. 4. Gerakan cara membersih alat kelamin adalah dari arah vagina ke arah anus untuk mencegah kotoran anus masuk ke vagina. 5. Tidak menggunakan air yang kotor untuk membersihkan vagina. 6. Dianjurkan untuk mencukur atau merapikan rambut kemaluan karena bisa ditumbuhi jamur atau kutu yang dapat menimbulkan rasa gatal dan tidak nyaman. 7. Pada siklus menstruasi, remaja perempuan mengganti pembalut setiap 3 hingga 4 jam sekali. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurhuda yang sudah menyampaikan materi. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pria mengenai kesehatan reproduksi tergolong sedang, sedangkan pada wanita itu tergolong tinggi. Dan kita bisa melihat pemahaman perempuan dan pria terhadap menjaga kesehatan reproduksi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.